Newcastle United tengah berupaya keras untuk menuntaskan perekrutan bek Benfica Dedik. Newcastle telah mencapai kesepakatan prinsip untuk paket keseluruhan senilai hingga 30 juta pound sterling bagi pemain 23 tahun itu. Menurut laporan dari tim Talk, hanya detail-detail kecil dari transfer ini yang masih perlu dirampungkan sepenuhnya. Persyaratan pribadi dalam kontrak berdurasi 5 tahun juga sudah disepakati dengan kuat oleh pemain internasional Bosnia itu. Newcastle sangat berharap bisa menjalani tes medis sang bek akhir pekan ini seiring upaya mereka menuntaskan transfer yang sangat dinantikan tersebut. Manchester United disebut masuk persaingan untuk mendapatkan gelandang AS Monaco Lamine Camara pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Foot Mercato, MU harus bersaing dengan Crystal Palace, Liverpool, dan Chelsea untuk mendapatkan pemain asal Senegal tersebut. Camara saat ini disebut sebagai satu di antara gelandang tengah berbakat di Ligue 1. Namun, kontraknya bersama Monaco diketahui masih berlaku hingga musim panas 2029, sehingga MU kemungkinan akan kesulitan mendapatkannya dengan harga murah pada bursa transfer kali ini. Chelsea dikabarkan hampir pasti meminjamkan gelandang muda Ekuador Kendry Páez ke Trabzonspor untuk musim 2026-2027. Opsi ini mengemuka seiring kebutuhan menit bermain dan manajemen slot peminjaman pemain asing yang ketat. Menurut laporan dari TYC Sports, negosiasi disebut telah memasuki tahap akhir dan sang pemain disebut makin dekat untuk bergabung dengan klub Super League tersebut. Faktor lain yang menonjol adalah peluang tampil di kompetisi Eropa bersama Trabzonspor musim 2026-2027. Juventus kembali memantau situasi Emiliano Martinez di Aston Villa. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Bianconeri masih menjajaki sejumlah opsi untuk posisi penjaga gawang menjelang musim baru. Di tengah pantauan Juventus, Aston Villa tampaknya juga mulai menyiapkan kemungkinan pengganti Martinez jika sang kiper meninggalkan klub. Mereka dikabarkan bergerak cepat dengan membuka pembicaraan resmi dengan Parma untuk mendatangkan Xiang Suzuki. Menurut Romano, Aston Villa siap menyamai paket yang sebelumnya ditawarkan PSG untuk Suzuki. Nilai kesepakatan itu mencapai sekitar 35 juta euro ditambah kontrak jangka panjang. Belum ada kesepakatan yang mendekati tahap final dalam kedua situasi tersebut. Arsenal berpotensi melepas Gabriel Martinelli pada bursa transfer musim panas 2026. Galatasaray disebut terus berupaya menuntaskan transfer winger asal Brasil tersebut. Klub asal Turki itu sebelumnya telah mengajukan tawaran senilai 43 juta pound sterling atau sekitar 940 miliar rupiah untuk Martinelli. Meski sang pemain kabarnya lebih memilih bertahan di Arsenal, Galatasaray masih berusaha mewujudkan kepindahan tersebut. Pun dengan Arsenal yang dikaitkan dengan penyerang Galatasaray yakni Victor Osimhen. Jika transfer Martinelli terrealisasi, dana hasil penjualan tersebut bisa membantu The Gunners membiayai perekrutan striker asal Nigeria itu. Manchester City dikabarkan sudah kian dekat mendapatkan Ayoub Bouadi. Pemain Maroko itu menjadi incaran banyak klub setelah tampil bagus di Piala Dunia 2026. Mirror mengabarkan bahwa tim asuhan Enzo Maresca itu tinggal selangkah lagi mendapatkan Bouadi. Kubu Lille jelas tak akan melepas Bouadi dengan harga yang murah. Klub asal Prancis itu diyakini baru akan melepas Bouadi di harga sekitar 100 juta euro. Kontrak Bouadi dengan Lille diketahui masih berlaku cukup lama. Dia diikat dengan Lille dengan durasi sampai tahun 2031. Paris Saint-Germain sudah 2 kali tolak tawaran Liverpool buat rekrut Bradley Barcola. Menurut L'Equipe, Liverpool serius mau mendatangkan Bradley Barcola. Namun apes buat Liverpool, 2 kali tawarannya ditolak oleh PSG. Itu karena Liverpool belum penuhi harga yang diminta PSG. Mereka mematok harga Barcola di angka 160 juta euro atau setara 3,3 triliun rupiah. 2 tawaran Liverpool adalah senilai 100 juta euro dan 110 juta euro. Pun demikian, The Reds kabarnya masih bakal berikan penawaran lagi dan berharap PSG bisa melunak. Penyerang Chelsea Nicolas Jackson diminati oleh Atletico Madrid. Sebagai langkah antisipasi kehilangan Julian Alvarez, Atletico mencoba untuk mendekati Nicolas Jackson. Di Chelsea, pemain asal Senegal itu tak mendapatkan tempat utama, bahkan ia sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen.
Kontrak Jason bersama Chelsea sendiri masih berlaku sampai 2031. Pemain berusia 25 tahun itu ditaksir mempunyai harga sekitar 40 juta euro. Transfer Jackson bisa menjadi solusi yang bagus untuk Chelsea dan Atletico. The Blues bisa mengurangi pemain di skuadnya, sementara itu Atletico mendapat amunisi tambahan di lini depan. Manchester United dilaporkan telah memasukkan nama Kim Min-jae ke dalam daftar pemain incaran mereka. Setan Merah berupaya untuk menuntaskan bursa musim panas kali ini dengan sentuhan akhir untuk memperkuat lini pertahanan. Bayern insider Christian Falk menyebut bahwa Manchester United memantau status pemain berusia 29 tahun itu di Bavaria dengan sangat seksama. Falk menuturkan bahwa meski minat tersebut konkret, sang pemain sendiri saat ini fokus untuk merebut kembali tempatnya di starting 11 asuhan Vincent Kompany. Kim memang kehilangan status starter yang tak terbantahkan pada paruh kedua musim lalu, tetapi tetap menjadi aset bernilai tinggi bagi raksasa Bundesliga tersebut saat mereka memburu kejayaan di Liga Champions. Kylian Mbappe sangat antusias bekerja sama dengan Jose Mourinho. Pemain asal Prancis itu menilai pengalaman panjang Mourinho bisa membantu Los Blancos kembali berjaya. Mbappe bahkan memberikan sinyal kehadiran Mourinho dapat mempercepat misi Real Madrid untuk kembali mengangkat trofi bergengsi. Mbappe memang belum sepenuhnya mendapat cinta dari publik Madrid, tetapi ketajamannya di depan gawang tidak perlu diragukan. Ia bahkan tampil luar biasa di Piala Dunia dengan berhasil meraih sepatu emas Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, Mbappe siap bekerja bersama Mourinho sekaligus mengakhiri penantiannya untuk mempersembahkan trofi utama bagi Real Madrid. Barcelona dikabarkan menyiapkan penyerang Sporting CP Luis Suarez sebagai opsi alternatif jika upaya mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid tidak terwujud. Menurut jurnalis pakar transfer Fabrizio Romano, Barcelona mulai mempertimbangkan langkah tersebut karena Atletico Madrid tidak membuka ruang negosiasi untuk Alvarez. Luis Suarez bergabung dengan Sporting dari Almeria pada musim panas 2025. Ia memiliki klausul pelepasan 80 juta euro, angka yang dinilai wajar oleh Barcelona setelah Suarez menjalani satu di antara musim paling produktif di antara para penyerang di Eropa. Stamford Bridge berpotensi menjadi salah satu venue pertandingan Liga Champions 2026-2027. Menurut laporan Talksport, Shakhtar ingin memainkan pertandingan kandang di kompetisi antar klub elit Eropa itu di London, tepatnya di Stamford Bridge. Negosiasi antara kedua klub kabarnya masih berlangsung dan hubungan yang terjalin di antara mereka disebut semakin kuat. Hubungan baik dengan Chelsea menjadi salah satu alasan Shakhtar mempertimbangkan Stamford Bridge. Salah satunya berkat transfer Mikhailo Mudryk ke Chelsea pada Januari 2023 serta keterlibatan kedua klub dalam proyek Game for Ukraine. Tottenham Hotspur dilaporkan makin dekat untuk mendapatkan penyerang Liverpool Cody Gakpo pada bursa transfer musim panas ini. Menurut Football International, Gakpo telah menyepakati persyaratan kontrak dengan Tottenham. Keyakinan transfer pemanen Gakpo ke London Utara dapat segera terwujud. Isu tersebut makin kuat di antara semua pihak yang terlibat. The Zerbi disebut tetap bertekad memasukkan Gakpo ke skema serangannya. Meski begitu, Liverpool disebut bisa mempertimbangkan kepergian Gakpo jika menerima tawaran resmi yang sesuai dengan bandrol 60 juta pound sterling atau setara 1,4 triliun rupiah. Laporan dari Sport Italia dan Yagis Sabuncuoglu menyebut Galatasaray kini kembali melakukan negosiasi intensif dengan AC Milan untuk mendapatkan Rafael Leao. AC Milan telah mendapat pendekatan dari Benfica, Fenerbahce, dan Galatasaray terkait Leao. Namun tidak ada satupun dari ketiga klub tersebut yang sampai mengajukan tawaran resmi secara tertulis. Kontrak Leao sendiri bersama Milan masih berlaku hingga Juni 2028. Namun, tidak ada indikasi sang pemain akan memperpanjang kontraknya di San Siro. Dengan kondisi tersebut, kepergian Leao pada bursa transfer musim panas ini mulai dianggap sebagai skenario yang sangat mungkin terjadi. Arsenal mulai menjajaki kemungkinan merekrut Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas ini. Menurut BBC Sport, pembicaraan mengenai transfer bek berusia 23 tahun tersebut masih berada pada tahap awal.
Ketertarikan itu muncul setelah Arsenal kembali menggelar pembicaraan mengenai Ezri Konsa dengan Aston Villa. Namun, perbedaan valuasi membuat transfer Konsa belum menemukan titik temu. Konsa dinilai sesuai dengan profil pemain yang sedang dicari Arsenal karena mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Meski demikian, belum diketahui apakah pendekatan terhadapnya merupakan opsi serius atau bagian dari strategi Arsenal dalam mengejar Konsa. Zinedine Zidane ditunjuk jadi pelatih Prancis untuk gantikan Didier Deschamps. Menurut laporan dari berbagai sumber, penunjukan Zinedine Zidane sudah bikin kehebohan. Hal itu terkait dengan agama Islam yang dianut oleh Zinedine Zidane. Beberapa pihak yang Islamofobia mempertanyakan Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF. Tak mau jadi isu yang terus panas, pihak pemerintah Prancis akhirnya angkat suara. Abdelkader Lahmar, anggota parlemen Prancis dari Partai La France Insoumise, membela Zinedine Zidane. Lahmar menilai, mengapa kini banyak pihak menanyakan soal agama pemain atau pelatih yang dianut. FFF pun tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Mereka pun yakin Zidane juga tidak akan terganggu dan fokus untuk melatih timnas Prancis.